Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Al-Faizi dengan NIM 250601120. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang implementasi fasilitas engineering, quality engineering, and ergonomi pada UKM Roti Polen Pisang. 1. Fasilitas engineering terdiri dari proses tata letak produksi. Saat ini proses produksi UKM Roti Polen Pisang dilakukan di area toko sembako yang berada di samping rumah karena keterbatasan lahan khusus produksi. Ruangan tersebut dimanfaatkan untuk aktivitas kerja sekaligus penyimpanan dan pengolahan bahan baku. Walaupun masih sederhana, fasilitas yang ada sudah mampu mendukung seluruh tahapan produksi, mulai dari persiapan bahan hingga pengemasan. Seiring dengan perkembangan usaha, pemilik berencana meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi melalui penambahan peralatan secara bertahap guna meningkatkan efisiensi dan menjaga konsistensi mutu produk, hingga usaha dapat berkembang menjadi lebih profesional dan kompetitif di pasaran. Yang kedua, gambar dena tata letak fasilitas area UKM. Dena layout produksi Polen Pisang menunjukkan area produksi UKM yang masih menyatu dengan rumah dan toko sembako. Tata letak disusun mengikuti urutan proses produksi, dimulai dari area persiapan dan penyimpanan bahan baku, dilanjutkan ke pencampuran adonan, pembentukan roti, pemanggangan, hingga pengemasan. Secara keseluruhan, dena ini menerapkan proses layout, namun keterbatasan ruang dan fungsi yang bercampur berpotensi memengaruhi efisiensi dan kenyamanan kerja. 3. Implementasi tahapan metode ranking prosedur pada perhitungan rencana pengembangan lokasi usaha. 1. Rencana alternatif lokasi pengembangan usaha. Alternatif ke-1 di daerah Surabaya. Alternatif kedua di area perumahan APR. Alternatif ketiga di daerah PPS atau Pondok Permata Suci. Alternatif yang keempat di daerah GKP atau Gresik Kota Baru. Poin kedua, faktor penentu yaitu ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, transportasi, dan akses penjualan. Bobot keempat faktor penentu tersebut. 1. Ketersediaan bahan baku 30%. 2. Tenaga kerja 25%. 3. Transportasi 20%. Ruang 25%. 4. Implementasi tahapan metode ranking prosedur pada hitungan rencana pengembangan lokasi usaha. Penentuan total nilai dari masing-masing alternatif lokasi. Surabaya total nilainya 4,75. Perumahan APR totalnya 4,25. Daerah PPS totalnya 4,2 dan daerah GKP totalnya 3. Total nilai terbesar adalah lokasi Surabaya dengan total nilai 4,75. Poin kedua, pengelolaan energi. Poin A, penggunaan energi sebagai penggerak proses produksi. Produksi roti Polen Pisang memanfaatkan listrik dan gas LPG sebagai sumber energi utama. Listrik digunakan untuk mixer, penerangan, dan sirkulasi udara, sedangkan gas LPG digunakan untuk penggorengan dan pemanggangan. Penggunaan energi yang efisien membantu meningkatkan kualitas produk dan menekan biaya operasional. Poin B, perhitungan
pemakaian energi pada proses produksi, dan lainnya. Penggunaan energi pada usaha roti bolen pisang berasal dari listrik dan gas LPG. Listrik digunakan untuk peralatan produksi dan operasional dengan konsumsi sekitar 4,96 kW per hari atau biaya sekitar 223.200.000 per bulan. Gas LPG digunakan untuk proses pemasakan dengan kebutuhan sekitar 2 kg per hari dan biaya senilai 439.980 per bulan. Biaya energi terbesar berasal dari gas LPG, sehingga efisiensi penggunaan gas dan listrik penting untuk menekan biaya produksi. Poin C. Aktivitas dengan pemakaian energi terbesar. Aktivitas dengan pemakaian energi terbesar pada usaha roti bolen pisang adalah penggorengan pisang dan pemanggangan roti yang menggunakan gas LPG. Proses ini membutuhkan suhu tinggi dan waktu lama, sehingga konsumsi energi dan biaya paling besar berasal dari tahap pemasakan. Efisiensi pengaturan suhu dan waktu pemasaran diperlukan untuk menekan penggunaan energi dan biaya produksi. Poin D. Hasil inisial survei intern. Berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan di UKM roti bolen pisang milik Mas Rizky, diperoleh gambaran mengenai kondisi proses produksi, penggunaan alat, serta pengelolaan operasional. Kegiatan produksi masih banyak dilakukan secara semi manual dengan bantuan mesin seperti mixer dan oven, sedangkan proses pembentukan adonan, pengisian, dan pengemasan masih dikerjakan secara manual oleh pekerja. Kondisi ini membuat tingkat produktivitas sangat bergantung pada kemampuan dan ketelitian tenaga kerja. Pada poin Body of Knowledge, Quality and Reliability Engineering, poin A. Rekapitulasi jumlah produksi dan productivity aspek atau reject. Ya, ini ya teman-teman, data produksi dan defect periode November tahun 2025. Periodenya mingguan. Total produksi minggu pertama 120. Produksi cacatnya kekosongan 2. Bentuk roti tidak sesuainya 1. 3. Pisang kematangan saat digoreng 2. Isian keluar dan atau bocornya 1. Yang dipresentasikan 5%, dan seterusnya ya teman-teman. Poin C. Proses dan penanggung jawab pengendalian kualitas. 1. Menjaga konsistensi dan kualitas rasa. 2. Pengawasan mutu bahan baku. 3. Pengendalian takaran resep produksi. 4. Pengendalian teknik dan cara kerja. 5. Pengendalian proses pemanggangan. 6. Pemeriksaan kualitas produk akhir. 7. Meningkatkan kepuasan dan kepercayaan konsumen. Di sini ada poin M yang terdiri dari visualisasi klarifikasi produk defect, ospek atau reject. Ya, ini jenis defectnya, roti bolen kekosongan, ukuran tidak sesuai, pisang terlalu matang saat digoreng, isian yang terlalu banyak atau bocor. Ya, ini gambar-gambarnya ya teman-teman. Yang kelima, tabel 5 sebab akibat timbulnya defect. Ini sebab akibat timbulnya defect pada karyawan, yaitu kurangnya ketelitian dan pengawasan. 2. Karyawan belum sepenuhnya memahami standar waktu pada mesin dan peralatan. 1. Kesalahan
kesalahan oven yang bersifat manual. 2. Kesalahan pada oven yang tidak memiliki pengatur suhu. Pada metode kerja 1. Pengaturan temperatur oven yang tidak ditentukan. 2. Metode kerja yang tidak teratur. Pada bahan baku dan bahan penolong. 1. Bahan baku adalah mutu tepung terigu. 2. Pisang yang mendekati busuk atau kematangan memiliki konsentrasi gula alami yang luar biasa tinggi. Penyebab defek ukuran roti tidak sesuai karyawan. Pada karyawan tidak fokus saat membuat adonan akibat bisa mempengaruhi bentuk adonan. Pada mesin dan peralatan, penggunaan alat penimbangan dan alat takar adonan yang kurang akurat ya. Pada metode kerja, proses produksi masih dilakukan secara manual dan belum menggunakan prosedur kerja yang baku. Pada bahan baku dan bahan penolong, kualitas tepung tidak konsisten dikarenakan perbedaan kadar protein dan kelembapan tepung menyebabkan adonan mengembang tidak seragam. Penyebab defek 3. Pisang terlalu matang saat digoreng. Pada mesin dan peralatan, kompor dan wajan menghasilkan panas yang tidak stabil sehingga suhu penggorengan terlalu tinggi. Karyawan pekerja kurang memperhatikan waktu penggorengan. Pada metode kerja tidak ada standar waktu dan suhu penggorengan. Pada bahan baku dan bahan penolong, pisang yang digunakan sudah terlalu matang sejak awal. Defek keempat yaitu isian terlalu banyak atau bocor. Pada mesin dan peralatan tidak ada alat takaran khusus untuk isian pisang. Pada karyawan, pekerja pengisian pisang berdasarkan perkiraan metode kerja sebab tidak ada standar jumlah isian per roti. Pada bahan baku dan bahan penolong, sebab pisang terlalu lembek sehingga mudah bocor ya. Pada body of knowledge economy and human factor, poin C, overview mesin, peralatan dan breakdown kegunaan atau fungsi mesin dan alat bantu kerja. Peralatan seperti mixer, oven, timbangan, loyang, rolling pin, dan meja membantu UKM roti bolen pisang meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan kualitas produk. Beberapa proses terutama pembentukan dan pengisian bolen masih dilakukan manual agar cita rasa tetap terjaga. Kombinasi keterampilan pekerja dan alat sederhana memungkinkan produksi lebih cepat, mengurangi kelelahan, serta menjaga ukuran dan tekstur roti tetap konsisten. Alat yang dipergunakan dalam pembuatan bolen diantaranya timbangan, mixer, loyang, oven, scraper, alas kerja, rolling pin, dan lain-lain. Rangkuman hasil amatan kondisi kerja berdasarkan faktor-faktor ya. 1. Suhu. Suhu ruangan harus 25 sampai 30 derajat Celcius ideal untuk menjaga adonan tetap baik, mencegah mentega meleleh, mempermudah pembentukan. 2. Penerangan. Kombinasi cahaya alami dan lampu buatan membuat area kerja terang, menjaga kualitas produk dan meningkatkan kenyamanan serta keamanan produksi. Nomor 3. Kebisingan. Tingkat kebisingan rendah sampai sedang, tetap kemungkinan pekerja fokus, mengurangi kesalahan mental dan menjaga kualitas produksi. 4. Kebersihan. Meja stainless steel dan penggunaan penutup kepala mendukung kebersihan, mesti penataan bahan dan alat yang lebih rapi dapat lebih meningkatkan standar kebersihan. Poin D. Overview
mesin atau peralatan pendukung kerja yang tidak ekonomis. Dalam situasi sekarang, semua peralatan dan mesin yang digunakan di pabrik UKM roti Pohon Pisang milik Mas Rizky telah dirancang agar sesuai dengan kebutuhan operasional harian, yang membuat setiap langkah